Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang semuanya, salam sehat. Hari ini kita masuk di perkuliahan minggu pertama. Sebelum mulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Linca Afrieni. Saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah perangkat lunak akuntansi 2 untuk tingkat 2 jurusan akuntansi. Ya. Sebelum mulai, saya ingin memberikan beberapa info terkait tentang media pembelajaran, penilaian, dan lainnya ya. Ya. Info pertama itu tentang media pembelajaran. Sudah 2 tahun ya kira-kira kita memang tidak bisa melakukan tatap muka langsung atau offline, melainkan pembelajarannya melalui offline. Nah, pada saat ini kita melakukan pembelajarannya menggunakan 2 metode, yaitu sinkronus dan asinkronus ya. Jadi nanti selama 1 semester ini atau sebanyak 14 pertemuan kita menggunakan 2 metode ini, yaitu sinkronus. Apa itu sinkronus? Yaitu berarti kita melakukan tatap muka langsung dengan waktu yang bersamaan ya. Kalau asinkronus berarti pembelajarannya itu waktunya itu fleksibel, kapan saja kalian bisa akses atau bisa melakukan pembelajaran ya, karena waktunya tidak bersamaan. Nah, untuk sinkronus ya, kita melakukannya itu melalui Gmeet atau Google Meet ya. Nah, selama pertemuan kita melalui Google Meet ini nanti bisa selama proses pembelajaran kita bisa berdiskusi ya terkait tentang materi yang saat itu akan kita bahas. Terus ada juga nanti tanya jawab ya. Saya mengadakan tanya jawab sama nanti kita mengaplikasikan langsung terkait tentang materi yang akan kita bahas ya. Nah, itu untuk yang sinkronus. Yang kedua adalah metodenya yaitu tadi sinkronus, sekarang yang kedua adalah asinkronus ya. Nah, untuk asinkronus ini kalian bisa akses melalui fiklas.gunadarma.ac.id karena di situ saya akan nanti mengupload materi, tugas dan juga ada forum ya. Jadi ada penilaian di situ. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tentang media pembelajaran? Jadi sudah paham ya? Kita menggunakan dua metode ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik. Selanjutnya untuk penilaian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, penilaian juga penting saya infokan. Nah, apa yang dinilai? Yang dinilai itu adalah kehadiran kalian, sikap kalian bagaimana ketika kita bertatap langsung melalui Gmeet tadi. Terus keaktifan juga nanti akan saya nilai ya atau saya lihat keaktifan misalnya apa kalian ketika saya memberikan pertanyaan kalian menjawab atau sebaliknya ya bisa timbal balik kalian bertanya nanti saya menjawab ya. Tadi sikap sudah. Terus kemudian ada tugas ya, baik itu tugas melalui Fiklas ataupun tugas pribadi. Saya memberikan ada tugas kelompok dan tugas sendiri-sendiri atau privat ya. Nah, selain kehadiran, sikap, keaktifan, dan tugas ini, nanti juga kalian akan mengikuti UTS dan UAS ya. Dari nilai UTS, kehadiran, sikap, keaktifan, tugas ini semua nanti akan saya akumulasi sehingga mendapatkan nilai akhir ya. Untuk UTS itu nilainya itu 70% yang dipakai, yang diambil nilai UTS totalnya 70% dan nilai UASnya itu adalah 30% ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain untuk penilaian? Tidak, Ibu. Belum, Atau Ibu. ada keberatan tidak ya? Baik, berarti kita lanjut. Berarti media sudah paham, penilaian juga sudah paham juga, kita sudah deal ya. Berarti nanti untuk kedepannya
diharapkan diperhatikan untuk kehadiran, semua poin-poin ini diperhatikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya karena infonya sudah saya beritahukan. Sekarang kita masuk ke perangkat lunak akuntansi, zahir dan jenis perusahaan. Nah, ini adalah materi yang nanti hari ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum mulai, semua materi yang akan saya sampaikan ini semuanya berdasarkan dengan RPS yang sudah dibuat oleh Gunadarma. Nah, kalian bisa dapatkan RPS-nya itu, lihatnya di mana? Di sap.gunadarma.ac.id. Jadi setelah ini kalian bisa kunjungi situs atau linknya dibuka, terus cari untuk RPS-nya yang perangkat lunak akuntansi 2. Ya. Nah, materi hari ini untuk capaian pembelajarannya adalah mahasiswa itu nanti mampu memahami tentang ruang lingkup perangkat lunak akuntansi, perangkat lunak akuntansi zahir, terus perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya. Nah, indikatornya apa? Indikator keberhasilan di sini semuanya ada di RPS. Indikator keberhasilan yaitu menjelaskan perangkat lunak akuntansi secara menyeluruh, terus ruang lingkup zahir dan jenis perusahaan. Ya, ada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, materinya apa? Materi juga ada di RPS. Ya, untuk hari ini berarti adalah kita membahas tentang apa itu pengertian perangkat lunak akuntansi, terus kelebihan dan kekurangan dari zahir ini apa, terus fasilitas zahir ada apa saja, seperti itu. Nah, fasilitas zahir ini ada aplikasi menunya, ada aplikasi modul, terus akun-akun juga ada karakteristik akun. Nah, selain itu ada juga materi nanti kita membahas tentang perbedaan jenis perusahaan dagang dan jasa. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu. Untuk materi yang pertama, submateri, yaitu tentang pengertian perangkat lunak akuntansi. Nah, sebelum saya bahas nih, kira-kira kalau sudah bicara perangkat lunak akuntansi berarti kan software ya. Ada yang paham tidak apa artinya perangkat lunak akuntansi? Ayo, kira-kira ada yang tahu apa itu perangkat lunak akuntansi? Saya, Bu. Iya, apa? Siapa tadi? Nadira. Nadira. Iya, apa Nadira? Perangkat lunak akuntansi itu aplikasi khusus untuk para akuntan yang mampu membantu proses dokumentasi transaksi. Iya, boleh. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Atau ada pendapat lain? Tidak. Nah, untuk pengertian nanti kita skip dulu. Kita bisa langsung. Untuk yang manfaat, kira-kira ada yang tidak pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Kalau manfaat ada yang mengetahui jawabannya. Misalnya manfaat dari perangkat lunak akuntansi itu apa? Saya, Ibu. Ya, boleh. Siapa itu? Fajar, Bu. Oh, Fajar. Ya, silakan Fajar. Apa Fajar jawabannya? Ya, Bu, manfaat dari perangkat lunak akuntansi itu bisa untuk menghemat uang, bisa juga untuk mengontrol keuangan, bisa menghemat waktu, serta bisa menghitung otomatis, Ibu. Menghitung otomatis. Tadi apa pertama? Menghemat uang. Menghemat uang. Dia sistem berarti money saving ya? Iya. Terus yang kedua apa tadi, Fajar? Yang kedua bisa untuk mengontrol keuangan, Ibu. Mengontrol keuangan, ini manfaatnya. Oh, iya bisa. Dia berarti financial accounting ya. Yang ketiga tadi? Bisa untuk menghemat waktu, Ibu. Menghemat waktu atau time efficiency. Iya, boleh. Yang keempat tadi dia bisa melakukan kalkulasi perhitungan otomatis ya, atau automatic calculation. Ya. Ada lagi yang lain, pendapat lain? Ini masih saya skip dulu. Ada yang lain? Ada lagi? Nah, kira-kira contohnya apa? Kalau misalnya perangkat lunak akuntansi ini, jenis softwarenya apa contohnya? Ada yang tahu kira-kira?
Saya, Bu. Apa tuh? Siapa? Akshal. Apa Syal? B accounting. B accounting. accounting. B accounting. Iya, itu juga. Yang lain? Ada lagi yang lain? Baik, nggak apa-apa. Ya, makasih ya. Sudah ada apa namanya? Sudah partisipasi barusan. Baik, sekarang kita bahas satu-satu tadi. Temannya sudah memberikan pendapatnya. Sekarang kita lihat. Nah, pengertian perangkat lunak akuntansi secara umum yaitu sebuah program aplikasi yang memang dirancang khusus untuk mempermudah pekerjaan para akuntan dalam pencatatan transaksi usaha yang sama dengan apa yang dilakukan secara manual ya. Hampir sama bahasanya secara tadi dengan teman kalian. Jadi ini yang saya gambarkan adalah secara umumnya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk manfaat tadi juga sudah dijawab sama Fajar ya. Manfaatnya tadi banyak tuh katanya kan. Kalau apa namanya bisa menghemat waktu, bisa juga seperti itu. Nah, manfaatnya di sini misalnya ada meningkatkan produktivitas akuntan. Maksudnya apa? Meningkatkan produktivitas akuntan. Maksudnya itu begini. Dengan kita menggunakan software akuntansi, berarti kan maka kinerja seorang akuntan itu juga nanti akan lebih cepat lagi ya. Maksudnya seperti itu. Berarti lebih produktif lagi si akuntan itu dalam melakukan tugasnya ya. Terus yang kedua manfaatnya itu yang dirasakan adalah adanya keamanan data. Kenapa datanya aman? Karena seluruh data nanti akan disimpan ke dalam servernya langsung, ya. Nah, terus juga dalam mengaksesnya itu nanti dibutuhkan kode sendiri sehingga nanti data-data kita akan jauh lebih aman. Nah, itu manfaat dari adanya software akuntansi ini. Terus yang ketiga ada meminimalisir biaya. Maksudnya apa meminimalisir biaya? Misalnya gini, sebelum menggunakan software akuntansi, taruhlah sebuah perusahaan mempekerjakan untuk mengelola keuangannya agar lebih baik menggunakan 3 orang akuntan ya. Terus setelah menggunakan software akuntansi kan lebih efisien ya, lebih cepat. Nah, berarti kalau memakai software akuntansi yang tadinya 3 bisa berkurang menjadi 1 atau 2 orang yang mengelola keuangan ya, seperti itu. Itu kan namanya meminimalisir biaya kan, berkurang biaya pegawai segala ya kayak gitu. Terus yang keempat yang terada namanya manfaatnya itu yang dirasakan proses bisnisnya lebih mudah ya. Jadi ya kalau misalnya perusahaan itu melakukan pendataannya secara tepat, maka nanti produktivitas perusahaannya juga pastinya nanti akan lebih meningkat juga seperti itu ya. Itu manfaat jika menggunakan perangkat lunak akuntansi. Nah, contohnya tadi udah yang sebutin B accounting Bu katanya ya, itu benar. Banyak sekali software akuntansi. Kalau di sini saya memberikan contohnya ada Mayop, Zahir, Accurate. Kira-kira pernah dengar atau familiar nggak dengan nama ini? Mayop, Zahir, Accurate ini? Baru kali ini dengar atau sudah pernah dengar? Pernah dengar, Bu. Pernah dengar. Atau sudah pernah mengoperasikan ketika SMA atau sekolah dulu? Pernah belum? Sudah pernah mengaplikasikan belum? Menggunakannya? Waktu semester Belum, Bu. terakhir, Bu. Oh, pernah ya berarti ya. Ya, berarti kalian secara tidak langsung sudah kebayang atau sudah tergambar pakai Zahir seperti ini. Nah, untuk mata kuliah kita yang sekarang kita mengaplikasikannya itu menggunakan Zahir ya. Dari sekian banyaknya perangkat lunak akuntansi yang kita pelajari hari ini atau semester ini adalah Zahir. Nah, sekarang kita masuk ke topik kedua ya, yang sebelumnya saya sudah singgung. Kita akan nanti mengaplikasikannya menggunakan Zahir. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Zahir ya. Kelebihan dan kekurangan Zahir atau ya semua sistem atau perangkat atau software pasti ada kelebihan, ada kekurangan ya. Nah, kelebihannya apa? Di sini kelebihannya yang pertama mudah digunakan. Maksudnya apa mudah digunakan?
Software ini berarti sistemnya user friendly ya. Semua kalangan atau semua orang bisa menggunakan, tidak hanya seorang akuntan saja ya. Jadi semuanya bisa bisa menggunakan atau bisa mengaplikasikan. Nah, yang kedua adalah menyediakan analisa bisnis dan grafik yang interaktif. Maksudnya apa? Kondisi keuangan perusahaan itu kalau The Desire ini nanti dia bisa terlihat atau tersaji apik secara visual. Ya, itu kelebihan Zahir. Yang ketiga, kelebihannya itu adalah data antar cabang tersinkronisasi melalui internet. Maksudnya apa? Data antar cabang tersinkronisasi melalui internet. Jadi nanti memudahkan pengusaha untuk memantau data keuangannya yang tersebar di beberapa cabang, misalnya kayak gitu ya. Kapanpun dia mau memantau, dia bisa melalui internet ya, tanpa harus menunggu. Ya, jadi bisa saat itu juga kalau dia mau memantau, dia bisa langsung melihat. Itu maksudnya dari data antar cabang tersinkronisasi. Terus yang keempat, kelebihannya itu adalah dapat melakukan impor transaksi dengan pengguna software akuntansi lainnya. Nah, jadi Zahir ini bisa melakukan import dengan melalui fitur CSV ya, dengan cara kita menambahkan dulu pluginnya. Yang terakhir, kelebihannya itu adalah pengguna dapat menginput satuan data secara unlimited. Jadi kelebihannya ini dia bisa lebih dari 2, banyak pokoknya, tidak terbatas. Misalnya apa? Satuan data, misalnya kayak unit, pieces, segala macam ya. Kelebihan sudah, sekarang kekurangan. Nah, tadi awal saya sebut ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya, namanya sistem pasti begitu. Tidak semuanya sempurna. Kekurangan Zahir apa? Tidak dapat menghitung biaya per jam dan per buruh pada akuntansi biaya. Nah, maksudnya di software Zahir ini untuk biaya per jam dan per buruh ini yang ditampilkan itu bukan merupakan biaya alokasi. Yang ditampilkan itu merupakan biaya alokasi, bukan biaya yang sebenarnya ya, sehingga nanti para pengguna harus melakukan kalkulasi sendiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, itu dia kekurangan Zahirnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Apa tuh? Ini kan kita membahas Zahir. Zahir itu berasal dari mana ya, Bu? Oh, yang Zahir ini yang membuat tuh negara kita Indonesia. Zahir itu asalnya dari Indonesia ya. Kalau kalian pernah Mayop kan Singapura. Nah, Zahir itu kita dari negara kita sendiri ya. Makanya dia lebih mudah kalau kita menggunakan Zahir. Ada lagi? Saya mau nanya, Bu. Iya, apa tuh? Dari banyaknya software akuntansi, yang paling bagus itu yang mana ya, Bu, kira-kira? Kalau ditanyakan yang paling bagus, sebenarnya saya juga tidak bisa merekomendasi, karena balik lagi, setiap software semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Baik itu Mayop, tadi B-Accounting yang tadi temannya sebut, atau Accurate, semuanya memiliki kelebihan kekurangan. Jadi tinggal kalian sesuaikan kira-kira mana yang kalian butuhkan, yang sesuai dengan perusahaan kalian itu yang mana, misalnya kayak gitu ya. Ada lagi? Jadi saya nggak bisa menyimpulkan yang bagus ini, nggak begitu ya, karena semuanya sama, ada kelebihan, ada kekurangan, masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri ya. Ada lagi yang lain? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, tadi kelebihan sudah, sekarang kita fasilitas
yang terdapat dalam Zahir ya. Ada namanya menu berupa menu, modul juga ada di situ. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Fasilitasnya itu ada dashboard ya. Ada data-data, ada modul buku besar, ada modul penjualan, ada modul pembelian, ada modul kas dan bank, ada modul persediaan, ada modul laporan. Nah, saya bahas dulu satu-satu. Untuk dashboard itu seperti apa, modul menu fasilitas yang dashboard. Dashboard ini digunakan untuk melihat tampilan grafik seperti neraca, laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk data-data, biasanya itu digunakan untuk, bukannya biasanya, memang digunakan untuk membuat data master. Ya, yang dalamnya nanti di sini ada data nama alamat, data rekening, data nama mata uang, segala macam di sini. Ya. Makanya intinya yang data master digunakan di fasilitas data-data. Terus yang ketiga ada modul buku besar. Nah, buku besar itu digunakan untuk melakukan atau menginput atau mencatat transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, terus membuka buku besar per akunnya, ya. Selanjutnya ada fasilitas atau modul penjualan. Nah, modul penjualan ini apa? Modul penjualan ini biasa digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik itu penjualan kredit maupun yang cash, ya. Selanjutnya modul pembelian. Modul pembelian itu kita gunakan untuk mencatat pembelian baik secara kredit maupun cash, sama seperti penjualan, ya. Kalau kas dan bank itu kita gunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Ya, kalau modul persediaan itu digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan. Nah, di dalamnya nanti ada juga stock of name. Ada fasilitas disediakan untuk stock of name. Nah, laporan berisi laporan itu digunakan untuk melihat hasil penginputan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalnya apa? Misalnya neraca, laba rugi, terus kartu piutang, kartu hutang, segala macam. Nah, di Zahir ini banyak sekali jumlah atau jenis-jenis bentuk laporan, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk. Saya, Bu, mau nanya. Apa tuh? Ya, baik. Zahir bisa buat transaksi bayar tunai tidak? Bisa tunai. Bisa, tadi saya baru sebut, ya. Zahir ini bisa untuk kita melakukan transaksi tunai, bisa. Jadi kredit bisa, tunai bisa, ya. Ada lagi yang lain? Ibu, saya mau nanya. Iya, apa? Apa, Ruli? Kalau misalnya beli barang tapi bayarnya DP dulu, itu bisa nggak ya? Bayarnya kenapa? Bayarnya DP dulu gitu, Bu. Oh, DP dulu. DP berarti bahasanya uang muka ya? Oh, bisa. Ya. Zahir ada fasilitas. Jadi ada fasilitas untuk pencatatan uang muka yang Zahir ini ada. Baik itu pembelian, penjualan itu ada. Semuanya ada. Ada lagi yang lain? Yang lain ada lagi? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan sekarang tentang topik yang terakhir, yaitu jenis-jenis perusahaan dagang dan jasa, ya. Pengertian, sudah sering dengar kata perusahaan dagang dan jasa? Atau masih baru kali ini dengar kata-kata atau kalimat perusahaan dagang, perusahaan jasa? Sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah pernah, Ibu. Nah, sudah, coba. Kira-kira perusahaan dagang itu apa? Perusahaan jasa itu apa pengertiannya? Perusahaan dagang, kalau perusahaan dagang itu jenis bisnis yang menjual barang atau produk. Contohnya itu kayak toko pakaian.
Iya, Kalau perusahaan jasa itu perusahaan yang menjual jasa yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, Ibu. Contohnya salon. contohnya salon. Iya, jasa. Ya, betul sekali. Kalau perbedaan nanti. Ada yang tahu perbedaannya antara perusahaan dagang dan jasa? Belum tahu ya, udah nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya. Tadi sudah disebutkan pengertian, temennya tadi sudah bilang. Ya, yang disebutkan tadi benar. Jadi perusahaan dagang itu apa? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Nah, itu benar tadi yang sudah dikatakan sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya toko buku. Tadi apa yang disebutkan contohnya? Itu juga benar. Apa tadi temennya bilang? Toko Contoh. pakaian, Ibu. Oh ya, toko pakaian itu bisa. Ada lagi yang lain bisa kasih contoh kalau yang barang? Jadi intinya harus ada barangnya dibeli tapi nggak diapa-apain. Kata-kata begitu deh. Dia beli terus simpen terus dijual lagi tapi tidak diubah bentuknya, ya. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Banyak ya toko elektronik segala macam ya, ada juga kan. Nah, terus sekarang perusahaan jasa. Tadi sudah disebutkan juga kalau perusahaan jasa adalah jenis bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggan setianya. Kalau tadi teman yang ngasih contohnya salon. Di sini saya kasih contohnya akuntan ya. Kalau akuntan berarti yang dijual kan tidak ada barang kan, melainkan jasa ya. Pemikirannya segala macam, apalagi biasanya akuntan yang dijual ya, jasanya dia kan. Ada lagi atau kita kasih contoh apa ya selain akuntan, salon, ada lagi nggak contoh lain? Spa, Bu. Spa, boleh. Spa juga ya, keterampilannya pokoknya kalau yang tidak berbentuk barang berarti jasa, kayak keterampilan, terus apa lagi, tenaga, waktu, itu jatuhnya nanti ke jasa jatuhnya. Nah, sekarang perbedaan utama antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah bahwa perusahaan dagang harus menyimpan persediaan, sedangkan bisnis di bidang jasa tidak. Ya, sudah jelas dari pengertian juga. Jadi perbedaan utamanya itu ya, kalau perusahaan dagang ada persediaan, kalau jasa tidak ada persediaan. Ya, selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita sudah selesai sampai sini untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum saya tutup? Tidak, Bu. Tidak, semuanya sudah? Ya, Bu, cukup, Ibu. Cukup, baik. Kalau sudah cukup, berarti saya stop ya. Baik, kalau sudah, berarti kita akhiri pertemuan kali ini ya. Baik, semuanya terima kasih untuk kalian yang sudah hadir menghadiri Jimit kita kali ini, perkuliahan kita. Terima kasih untuk kerjasamanya, kehadirannya, partisipasinya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.